Ya Siswa kan ibunya kan dari Gorontalo ya, jadi ya it's okay karena memang itu kan asalnya Siva. Kan mau dia Jawa kek, mau dia Gorontalo, aku mah ikut aja. Dia doain aja mudah-mudahan keserasian itu bisa sampai selamanya. El Shifa ugal-ugalan wujudkan wedding dream-nya. Sejak keduanya resmi berpacaran pada 2024 kemarin, pasangan ini sepertinya sudah matang dengan sejumlah konsep. Momen perdana El Rumi melamar Shiva di Swiss jadi awal rangkaian sejumlah momen penting lainnya. Baik lamaran resmi keluarga, bridal shower, pre-wedding hingga rangkaian jelang akad dan resepsi. Yang paling jadi sorotan adalah momen pre-wedding El Shifa dilakukan berkali-kali dari klasik hingga modern. Beberapa hari sebelum pengajian dan siraman, Shiva kembali membagikan foto pre-wedding bak bangsawan Inggris. Calon mantu Dani dan Maya ini tampil anggun dengan fasinator dan gaun putih. Sebelumnya, keduanya juga melakukan pre-wedding dalam berbagai tema. A City Romance tampil dengan konsep modern klasik City Romance di Big Ben. Shiva berbalut burgundy dress, El gagah dengan pinstripe suit. Dreamy romantik tak kalah bikin pasangan ini serasi. Shiva anggun dalam gaun soft pink dan El tampil polish dengan beige suit. Tak kalah unik, prewed dengan tema The Museum Date. El Shiva di The Welles Collection tampil bak pasangan film klasik. Shiva dengan white haterneck dress sementara El dengan black tuxedo dan bow tie yang timeless. Terkesan kebarat-baratan pasangan ini tentu tak melupakan konsep Nusantara. Dalam balutan Jawa klasik dan modern, pasangan ini sampai melakukan 2 kali sesi pemotretan. Tak tanggung-tanggung keduanya langsung bersentuhan dengan Keraton Kasunanan Surakarta dalam tema Japanese Heritage Love. Elle tampil dengan base cap, tailored clean, dan Shiva berkebaya kutu berry velvet hitam. Sementara dengan sentuhan Jawa modern mereka tampil dengan tema Road in Tradition. Shiva berkebaya putih sederhana dan El rapi dengan base cap modern. Tak melupakan kota asal Shiva dan keluarga, tema In the Land of Gorontalo juga jadi salah satu prewedding El Shiva. Shiva all out berbusana merah dengan Billy E, mahkota khas perempuan Gorontalo. Dan El tampil sharp dengan aksen paluwala sebuah ikat pinggang adat. Ya Siswa kan ibunya kan dari Gorontalo ya, jadi ya it's okay karena memang itu kan asalnya Siva. Kan mau dia Jawa kek, mau dia Gorontalo, aku mah ikut aja. Ya mereka serasi. Tapi kan perjalanan tentang kehidupan itu nggak cuma sekarang, ya kan? Perjalanan masih nanti panjang ya kan. Mudah-mudahan keserasian itu bisa terus sampai selamanya. Bukan hanya kasat mata, tapi benar-benar perjalanan hidup itu kan panjang. Jadi ya doain aja mudah-mudahan keserasian itu bisa sampai selamanya. Kalau dari preweddingnya saja sudah mewah, akad dan resepsi El Shifa dipastikan tak kalah mewah dari pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagise sebelumnya. Saat El Shifa dan semua orang menanti hari bahagia, apa kabar dengan para mantan? Benarkah El Shifa kompak tak akan undang mantan? Lewat akun media sosialnya, mantan El Marsha Arwan kedapatan melarikan diri healing ke Maldives. Sejak putus dari El, beberapa nama memang sempat dekat dengan Marsha. Namun nampaknya Marsha belum juga move on dari anak Maya dan Dani. Benarkah liburan jadi pelarian Marsha? Jadi ya happy aja explore negara-negara baru, ketemu orang-orang baru gitu. Lain cerita dengan mantan Shiva Rizky Nasar. Sejak Shiva jalin hubungan dengan El, Rizky memang tak sedikit pun nampak patah hati. Bisa saja lantaran saat menjalin hubungan dengan Shiva pun Rizky disebut-sebut telah menduakan Shiva. Kini mantan menuju pelaminan, Rizky pun pamer romantis jalani cintanya dengan Dosma Hazenborch. Gue jalanin aja sih ya. Nanti ya depannya kalau emang jodoh ya merit
Penderitaan Ratu Meta belum juga selesai. Impiannya untuk segera melepas mahligai rumah tangga dengan Yogi Rinaldi tak kunjung terlaksana. Bahkan rupanya sudah hampir setahun menggantung lantaran Yogi masih melakukan proses hukum atas putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ya, aku tuh udah lelah banget. Oh ibu katanya dalam antrian bla bla segala macam. Oh ya sudahlah. Udah kasasi kok bu. Artinya kalau udah kasasi udah terakhir katanya gitu. Mana nih pak? Ya mbak katanya belum ada putusan. Ya, setelah bandingnya ditolak oleh pengadilan, Yogi melanjutkan dengan upaya kasasi. Meta pun kesal karena tak bisa melepas status pernikahannya. Padahal sang suami jelas-jelas melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kini tengah berada di penjara. Ini di sini saya adalah korban KDRT. Saya nggak pernah yang namanya nuntut ini itu. Pokoknya hak asuh tetap ada di tangan saya. Tetap pengadilan dari sana juga hakimnya udah memutuskan hak asuh ada di tangan saya. Tidak ada yang lihat kejadian karena pada saat kejadian Salman saya gendong karena mbak ART itu nggak mau megang. Saya gendong, debatlah sama Meta, bla 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 bla. Saya mau ke belakang jatuh, tangan saya kan namanya nyari keseimbangan ya mbak. Terus juga saya nangis, ada luka saya di sini. Tentunya kepastian status ini sangat dibutuhkan Meta, terutama dalam mengurus berkas seperti kartu keluarga. Terlebih sang anak akan segera masuk sekolah. Bahkan Meta mengaku sudah tak peduli jika Yogi tak memberikan nafkah pada anak. Gara-gara kegaduhan ini, Meta pun dituding mau menikah lagi. Sekarang statusnya apa? Statusnya gantung. Udah mau setahun, udah jelas-jelas kemarin saksi datang. Saya datang waktu itu dari pertama saya datang terus. Karena saya pengen bener-bener ya udahlah pengen bener-bener cepet putusan gitu. Ternyata ini lama, didiemin malah makin lama gitu. Udah 3 bulan berjalan, makanya mendingan kayak gini-gini ngurus nggak usah pakai pengacara deh, mendingan sendiri kelar. Pakai pengacara mana hasil buktinya lama, semuanya lama. Apalagi kan sekarang anak saya mau sekolah, mau daftar. Ini harus izin bla 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 lah, yang kartu keluarga, yang ini, yang itu. Terus saya bilang saya masih ada putusan yang ini, saya nggak bisa tanda tangan ayahnya karena ayahnya masih di dalam bla bla bla. Karena orang begitu kan nggak bakal ngerti, ya kan. Yang penting semua legalisir surat berdasarkan sesuai kan gitu, dokumen sesuai. Kalau ini kan gimana mau sesuai, orang keputusan aja belum jelas. Udah udah masuk penjara nih sekarang gitu, udah ditahan gitu loh. Saya kan nggak pernah yang nuntut minta 1M, minta 100 juta atau minta apa. Itu dia banding. Oke, lanjut kalau emang mau banding nggak apa-apa. Dia mau minta haknya segini nggak apa-apa. Nggak pun dinolin juga nggak masalah maksud saya. Kan lagi sulit keadaan saya. Kalau duitnya banyak mah nggak ribut. It's all about money. Ya. Namanya anak itu bawa rezeki. Dimana kalau bapaknya tidak memberi rezeki untuk anaknya tidak masalah. Ada Allah, ada Tuhan kok. Kita nggak takut kok. Insya Allah anak-anak masih selama mereka masih butuh saya masih bisa ya kerja untuk anak-anak, membeli susu, makannya dan lain sebagainya. Aku udah pasrah lillahi ta'ala. Lantas mengapa Yogi begitu sulit melepas Meta? Benarkah Yogi dendam lantaran marwahnya dirusak Meta akibat kasus KDRT-nya? Ya, saya rasa udah nggak bisa ya soalnya jika saya yang dizolimin ya kalau dia bilang nggak zolim ya terserah whatever lah. Yang penting kan saya dibilang jual apartemen, rumah orang, apartemen udah tergade, terus kakak-kakak saya, keluarga saya. Terakhir anak saya yang bawaan saya, yang cewek, yang sekolahnya mau diancam sama dia. Di situ saya udah ngerasa ini orang udah bukan orang yang saya kenal. Allah kan nggak pernah tidur ya, mungkin balasannya juga ya namanya karma ya, hukum karma. Jangan cuman bisanya ngomong doang gede gitu kan. Ternyata kan nihil, nggak ada sama sekali. Ya udah alhamdulillah sih anak-anak sih udah dari kecil ya, dari bayi nggak ngerti siapa papanya gitu kan. Dia nggak tahu juga papanya kayak apa, bantang hidungnya gitu kan. Pernah dikasih tahu juga ini papa kamu, cuman gitu doang. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.